Halo teman film, dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi males nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya, tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India Tamil yang berjudul Bigil. Di film ini, mantan Mimin memainkan peran ganda, yaitu menjadi seorang anak dan seorang ayah. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini mengisahkan tentang seorang mafia yang mantan pemain sepak bola diminta untuk menjadi pelatih tim sepak bola wanita. Tapi hal ini tak diterima oleh tim tersebut karena latar belakang sang pelatih yang seorang mafia. Apakah dia akan berhasil meluluhkan hati para wanita tersebut? Yuk, gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film terlihat semua mahasiswa berdemo di depan kampus mereka karena diketahui kampus tersebut akan ditutup oleh seorang menteri. Mahasiswa bersikeras meminta agar menteri tak menutupnya, tapi sang menteri kekeh dan malah membubarkan mereka dengan bantuan para preman yang menyamar jadi polisi. Mereka semua dihajarnya oleh polisi samaran hingga mereka terluka. Para mahasiswa berlarian untuk menyelamatkan diri. Mereka berlari ke sebuah tempat di mana tempat itu dikuasai oleh seseorang. Sebagian preman bayaran yang mengetahui tempat itu enggan memasukinya. Tapi bagi yang tidak tahu, mereka mencoba masuk dan menantang penguasa daerah tersebut. Karena polontong, seseorang melempar mercon ke arah wajahnya. Dan ternyata penguasa daerah tersebut adalah mantan Mimin yang berperan sebagai Michael, seorang mafia yang menempati daerah kumuh. Michael menghajar preman bayaran menteri sampai mereka babak belur. Setelah itu, Michael mendatangi menteri. Menteri sedikit takut karena Michael dikenal dengan bos kriminal yang terkenal di Chennai. Dengan sedikit lelucon, Michael meminta agar menteri mengurungkan niatnya dan akhirnya menteri terpaksa menyetujuinya karena takut dengan ancaman Michael dan membuat para mahasiswa bersorak gembira. Michael mempunyai seorang kekasih bernama Angel yang berprofesi sebagai ahli fisioterapi. Tetapi ayah Angel sepertinya tidak merestui hubungan mereka. Ayahnya mencoba menikahkan Angel dengan pria lain dan sampai saat ini sudah yang ke-6 kalinya. Tapi berkali-kali Michael menggagalkan pernikahan Angel di saat ijab kabul karena cinta mereka begitu kuat. Suatu hari, Michael mendatangi stasiun kereta api. Dia menjemput sahabatnya yang seorang pelatih sepak bola wanita. Dan orang itu bernama Katir. Katir membawa serta anak didiknya yang semuanya adalah wanita. Karena diketahui, tim sepak bola wanita Tamil Nadu akan mengikuti pertandingan di Delhi. Di pertemuan itu, Michael terlihat sangat mengenal sekali satu persatu nama dan daerah para gadis itu berasal, yang membuat gadis-gadis tersebut heran. Michael memerintahkan anak buahnya untuk membawa para gadis ke rumahnya, dan Michael akan membawa Katir untuk jalan-jalan sebentar mengenang masa-masa mereka dahulu. Tapi di perjalanan, mobil Michael diikuti oleh beberapa orang pria. Katir terus menancap gas, tapi akhirnya mereka terperangkap. Michael memerintahkan Katir agar tidak keluar dari mobil. Dan di saat Michael keluar, dia langsung menghajar mereka semua. Ketika Michael bertarung, seorang pria turun sambil membawa senjata tajam. Dengan menggunakan penutup wajah, pria itu sempat memandang Katir. Dia juga menyerang Michael dan akhirnya Michael berhasil membuka penutup wajahnya. Ternyata pria tersebut adalah Daniel, salah satu musuh Michael yang berniat balas dendam. Michael berhasil melumpuhkannya dan membuat mereka pergi. Michael masuk ke dalam mobil dan menyuruh Katir mengemudikan lagi mobilnya. Tapi Katir sudah terbujur kaku karena sebelumnya Daniel sempat menusuk Katir hingga dia sekarat. Katir dilarikan ke rumah sakit. Setelah menjalani operasi, Katir dinyatakan lumpuh selama 1 tahun. Mendengar hal itu, para anak didik Katir menangis. Mereka menyalahkan Michael atas apa yang menimpa pelatihnya. Mereka semakin putus asa karena perjuangan mereka saat ini sia-sia karena ulah Michael. Mereka menjadi sangat membenci Michael dan mengusirnya.
Federasi Sepak Bola Tamil Nadu menjenguk Katir. Katir yang siuman mengungkapkan kalau para anak didiknya harus bisa berpartisipasi di pertandingan sepak bola yang akan diadakan di Delhi lusa nanti. Untuk memungkinkan tim sepak bola wanita ikut serta dalam pertandingan tersebut, Katir meminta kepada Federasi Sepak Bola Tamil Nadu untuk menggantikannya dengan mantan rekan setimnya yang bernama Bigil. Dan ternyata Bigil adalah Michael yang dulunya adalah pemain sepak bola kebanggaan Tamil Nadu. Cerita kemudian bergeser ke masa lalu Michael sebagai pemain sepak bola. Dan biar kita tidak liar, di sini kita sebut saja Michael dengan nama Bigil. 7 tahun yang lalu, Bigil adalah pemain sepak bola. Berkat kerjasama timnya, tim Bigil berhasil memenangkan pertandingan. Bigil dan teman-temannya berhasil mencetak gol yang memuaskan, yang kemudian tim mereka dinyatakan menang dan mendapatkan piala. Setelah menyaksikan pertandingan anaknya, ayah Bigil yang bernama Rayapan hendak pulang, tapi di perjalanan, supirnya berkata kalau 13 anak buahnya dalam seminggu ini dihabisi oleh musuh. Rayapan mencoba mendatangi daerah musuhnya sendirian, dan di sana terlihat musuhnya yang bernama Alex sudah siap bersama anak buahnya. Tapi Rayapan, walaupun terlihat sudah sedikit umuran, dia tetap mengalahkan semua anak buah Alex. Mereka yang selamat berlarian meninggalkan Rayapan karena takut. Dan di sana hanya tinggal Alex dan anaknya yang bernama Daniel. Setelah Rayapan puas membunuh anak buah Alex, dia pergi meninggalkan daerah Alex. Bigil pulang membawa piala kemenangan timnya. Tapi ketika itu, dia menyaksikan seorang wanita, yaitu Angel, yang sedang memarahi beberapa pria karena pria-pria tersebut diketahui mengganggu temannya. Bigil sangat terpukau dengan keberanian Angel. Angel yang masih belum puas mengambil piala Bigil untuk menghajar pria-pria tersebut dan akhirnya pialanya rusak. Menyadari hal itu, Angel yang pandai merayu membaik-baiki Bigil dan berjanji akan mengganti piala tersebut. Bigil yang tak kehilangan akal menyita ID cards milik Angel. Dan pada saat itulah Bigil dan Angel menjadi dekat, juga menjadi pasangan kekasih. Ketika Bigil pulang ke rumah, ayahnya memanggilnya. Mereka duduk berdua dan mengobrol. Rayapan mendorong hasrat Bigil untuk selalu memenangkan sepak bola karena dia tidak ingin Bigil berakhir sebagai penjahat seperti dirinya. Rayapan ingin kalau Bigil bisa mengubah identitas mereka yang seorang penjahat menjadi seorang idola yang diagung-agungkan. Dalam setiap keadaan apapun, Rayapan tak pernah ketinggalan untuk selalu memeluk anak kesayangannya. Dan terlihat di sana, Bigil sangat sekali menyayangi ayahnya. Suatu hari, inspektur polisi datang ke rumah Rayapan berniat untuk membawanya ke pertemuan penting di mana akan diadakan mediasi antara dirinya dengan Alex. Inspektur itu terlihat tidak sopan kepada Rayapan yang membuat Bigil kesal dan meninggikan suaranya. Rayapan yang mendengarnya marah dan menyuruh Bigil masuk ke kamar. Setelah kesepakatan dengan inspektur, Rayapan menemui Bigil. Dengan penuh kasih sayang, dia berkata kalau Bigil tak usah menghiraukan semua ini. Dia harus fokus kepada pertandingannya dan membawa kemenangan. Rayapan selalu mengingatkan kalau piala itu penting untuk masa depan daerahnya, karena perubahan ada di tangan Bigil. Mereka berdua berpelukan dengan penuh rasa haru. Di lapangan, Bigil yang hendak bertanding diperingatkan oleh lawan mainnya yang bernama Samar. Samar menyatakan kalau Bigil tak akan bisa mengalahkan timnya yang sudah 8 tahun selalu menjadi juara pertama. Dan benar saja, tim Samar mencetak gol di babak pertama. Samar tersenyum sinis ketika timnya mencetak gol. Tapi hal itu tak dihiraukan Bigil. Dan pada babak kedua, tim Bigil berhasil mencetak gol dengan kerjasama tim dan membuat mereka menang. Di tempat lain, Rayapan terlihat sedang bermediasi dengan Alex. Dia menyatakan kepada polisi kalau dia hanya ingin ketenangan untuk orang-orangnya. Dan dia tak akan mengganggu kelompok Alex jika Alex tidak ngamimitian. Bila Alex berniat menyerang kembali, dia tak segan-segan untuk memusnahkan mereka ke akar-akarnya. Daniel meninggikan suaranya kepada Rayapan. Rayapan menghampiri Daniel dan menjedukkan kepalanya ke meja hingga mejanya hancur. Di lapangan, tim Bigil mendapatkan piala. Mereka senang karena mereka pasti akan berhasil lolos ke pertandingan yang akan diadakan di Delhi nanti.
Presiden Federasi Sepak Bola India yang bernama J.K. Sharma memberikan selamat kepada Bigil dan berkata kalau Bigil pasti lolos seleksi untuk menjadi anggota timnas India. Hal itu membuat Bigil senang dan bahagia. Tetapi setelah menunggu beberapa hari, Khatir datang dengan membawa selembar surat yang menyatakan tak ada seorang pun dari mereka yang lolos seleksi untuk masuk timnas India karena latar belakang yang dimiliki oleh Bigil yang menyebabkan semuanya tak lolos. Mereka sangat kecewa dan hal itu terdengar oleh Rayapan. Rayapan mengajak Bigil untuk bertemu dengan J.K. Sharma secara baik-baik. Di ruang kerja J.K. Sharma, dengan segala kerendahan hati, Rayapan bertanya apakah yang salah dari Bigil dan teman-temannya sehingga mereka tak lolos seleksi. Dia meminta agar J.K. tak melihat latar belakang Bigil karena Bigil tak terlibat dalam profesi ayahnya. Tak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi Rayapan keluar dengan membawa berita gembira kalau mereka dinyatakan lolos seleksi. Bigil yang mendengarnya senang dan memeluk ayahnya. Setelah beberapa hari, Bigil bersiap pergi ke Delhi untuk mewujudkan impiannya, terutama ayahnya. Ayahnya berkata kalau piala itu penting dan Bigil harus membawanya pulang. Di sana terlihat juga Angel yang diam-diam ingin menyaksikan kepergian Bigil. Rayapan yang sudah tahu Angel adalah kekasih anaknya memanggilnya sebagai menantu sekarang. Dia berjanji setelah Bigil pulang dia akan melamar Angel dan segera menikahkan mereka. Bigil memeluk ayahnya seakan dia tak ingin meninggalkannya. Dia masuk ke dalam kereta dan kereta mulai bergerak. Ayahnya sempat berkata, "Bigil, ingatlah piala itu penting." Dan Bigil pun tersenyum. Tapi tiba-tiba Alex menusuk Rayapan. Bigil yang menyaksikannya bergegas menuju ayahnya. Rayapan diserang dengan membabi buta. Bigil mencoba memegang senjata dan akhirnya menghabisi anak buah Alex. Rayapan ditikam dari beberapa arah oleh Alex dan anaknya Daniel. Rayapan sekarat, tapi Bigil berhasil membunuh Alex dengan menikamnya berkali-kali. Yang disaksikan oleh Daniel. Bigil menangis karena ayahnya tak selamat. Terakhir kalinya dia memeluk tubuh Rayapan dengan erat. Di saat itulah, Bigil pertama kalinya memegang senjata dan memutuskan untuk menggantikan ayahnya juga berganti nama menjadi Michael. Itulah kisah Michael mengapa dia menjadi mafia dan selalu diburu oleh Daniel. Karena Daniel ingin membalaskan dendamnya kepada Michael yang sudah membunuh Alex. Cerita bergeser ke masa sekarang. Khatir juga mengungkapkan kalau selama ini Michael lah yang menyeleksi gadis-gadis anak didiknya sehingga mereka bisa menjadi sekarang ini. Mereka sebenarnya berasal dari keluarga yang tidak mampu, yang mempunyai bakat dan keinginan untuk bermain bola. Michael membiayai dan mencukupi semua kebutuhan para gadis agar mereka mendapatkan asupan sandang dan pangan yang layak, agar mereka fokus dan bersemangat untuk bermain bola. Itu mengapa di saat Michael menjemput mereka di stasiun, Michael tahu identitas semua para gadis. Tapi Khatir diminta berjanji agar tak memberitahu para gadis kalau selama ini Michael lah yang memberikan dukungan sepenuhnya kepada mereka. Di tempat lain, Michael menghajar Daniel dan mencoba membunuhnya karena Daniel telah melibatkan sahabatnya dalam perseteruan mereka. Tapi dia dihalangi polisi dan polisi berjanji akan memberikan hukuman kepada Daniel. Setelah itu, terlihat Federasi Sepak Bola menghampiri Michael. Dia membawanya menemui Khatir. Khatir meminta agar Michael menjadi pelatih timnya selama dia belum pulih. Awalnya Michael menolak, tapi Khatir mengingatkannya kepada 7 tahun yang lalu. Dan jangan jadikan stasiun yang sama menghancurkan impian para anak didiknya. Setelah itu, terlihat di stasiun para gadis hendak pergi ke Delhi untuk mengikuti pertandingan tanpa pelatih. Tapi tiba-tiba Michael datang. Para gadis terkejut karena bagaimana bisa seorang mafia menjadi pelatih sepak bola. Michael naik kereta api sambil menengok keluar. Dia melihat ayahnya berkata, "Bigil, ingatlah piala itu penting." Dan dia pun tersenyum. Sesampainya di Delhi, seorang pria yang mengaku manajer tim yang bernama Messi menyambut Michael dengan kurang baik. Dia mengolok-olok Michael seakan dia dan timnya tidak layak ikut kompetisi. Tapi Michael membawa orang-orang yang diperlukan dalam persyaratan, yaitu anak buahnya sebagai pendamping dan Angel sebagai fisioterapinya.
Seseorang dari mereka yang bernama Fembu sangat kesal karena Michael mencoba menjadi pelatihnya. Tapi temannya yang bernama Tendral menyenangkannya, karena kehadirannya tak akan mempengaruhi mereka untuk memenangkan pertandingan. Di tempat lain, Angel dan Michael sedang mencari udara segar di malam hari. Mereka mengobrol berdua membicarakan hubungan mereka, karena Angel ingin mereka menikah setelah Michael dan timnya berhasil memenangkan pertandingan. Tapi tiba-tiba segerombolan manusia oli menyerang mereka. Michael mencoba melawan mereka dan beruntung semua yang ada di sana menggaruahkannya sehingga manusia oli berlarian kabur. Peristiwa itu disaksikan para gadis. Michael bersedih karena musuh-musuhnya masih mengincarnya kemanapun ia pergi. Petugas seleksi mencekal Michael dengan kasus yang terjadi semalam. Mereka akan mendiskualifikasi tim Michael karena kejadian tersebut. Dengan rasa kecewa, Michael hendak menandatangani berkas pengunduran dirinya. Tapi J.K. Sharma datang dan menyelamatkan Michael. Michael senang karena orang satu-satunya yang menghargai dan mendukungnya adalah J.K. Sharma. Pertandingan pertama dimulai. Tim Tamil Nadu yang dilatih oleh Michael akan melawan tim Manipur yang ternyata dilatih oleh Samar, pria yang dulu pernah menjadi lawan main Michael di lapangan. Samar begitu menyimpan dendam kekalahannya kepada Michael. Di saat pertandingan berlangsung, tim Tamil Nadu bermain kurang baik. Mereka terlihat kurang bekerja sama dan saling menyalahkan hingga mereka tertinggal 3-0. Samar sangat senang melihatnya, tapi Michael tetap tenang karena ada satu kesempatan lagi untuk timnya mengikuti pertandingan. Michael berpikir untuk mengundurkan diri menjadi pelatih tim Tamil Nadu dan akan mengalihkannya kepada orang lain. Awalnya J.K. Sharma menanyakan keputusannya itu dengan baik. Tapi ketika anak buah Michael membawa manusia oli yang menyerang Michael, di sana terungkap kalau mereka adalah suruhan J.K. Sharma. Karena J.K. Sharma memiliki dendam kepada Rayapan. J.K. Sharma ternyata pura-pura baik di depan Michael karena dia ingin membalaskan dendamnya. Karena dahulu J.K. Sharma pernah dipermalukan oleh Rayapan. Jadi, sewaktu Rayapan menemui J.K. Sharma, dia meminta agar Bigil diloloskan untuk masuk seleksi karena dia yakin Bigil memenuhi syarat saat itu. Tapi J.K. Sharma berkata kalau dia akan meloloskan siapa saja yang mampu membayarnya. Mendengar hal itu, Rayapan marah dan berkata kalau JK bisa mempermainkan semua orang dengan uang, dia juga bisa mempermainkan dengan caranya sendiri. Saat itu, Rayapan keluar ruangan JK tanpa memperlihatkan kemarahannya. Malah dia berkata kepada Bigil dan teman-temannya kalau mereka lolos seleksi. Tapi kemudian, ketika mereka pulang, Rayapan minta diturunkan di sebuah kedai. Rayapan memasuki kedai dan berjalan menuju toilet. Di sana, terlihat anak buahnya sudah menyandra JK dengan keadaan memalukan. JK disiksa tanpa mengenakan pakaian, karena Rayapan kesal dengan sikap JK yang hanya mencari keuntungan. JK dipaksa untuk menandatangani berkas tanda tim Bigil lolos seleksi. Setelah itu, dia menyuruh JK keluar tanpa pakaian, dengan hanya celana dalam saja. Setelah mengenang pengalaman yang sangat menyenangkan, JK malah tersenyum. Dia berkata kalau dia akan membuat tim Michael kalah. Michael balik tersenyum karena ayahnya melakukan hal yang benar. Dia tak jadi mengundurkan diri dan memutuskan untuk melatih timnya bagaimanapun caranya. Dan menyatakan kalau dia juga akan menghancurkan JK. Mendadak, J.K. Sharma mengeluarkan kesang badak. Pelatihan pun dimulai. Michael menantang tim wanita 11 lawan 1. Dengan tantangan, dia akan mencetak 3 gol dan jika mereka berhasil mencetak 1 gol sebelum Michael, dia berjanji akan meninggalkan mereka. Tapi jika Michael menang, mereka semua harus tunduk dan menurut kepadanya. Setelah kesepakatan itu, mereka memulainya. Dengan penuh perjuangan, para wanita mencoba mencetak gol. Tapi Michael yang pastinya jago dalam sepak bola, dia berhasil mencetak 3 gol dengan mudah. Dan setelah itu, Michael melatih mereka. Mereka masih sangat kesal kepada Michael, tapi Michael tak menghiraukannya. Dia melatih para gadis dengan tegas. Good morning, coach. Good morning, coach. Good morning, coach. Michael menanyakan alasan mengapa mereka kalah di pertandingan kemarin. Tapi para gadis saling tuding menyalahkan satu sama lain. Dia memberikan tantangan kepada mereka untuk memasukkan bola ke salah satu sudut gawang.
Jika salah satu dari mereka tidak berhasil, maka akan dihukum 10 kali berlari di lapangan, dan itu berlaku untuk semuanya. Tantangan dimulai dari Pembu, dan ternyata dia tidak berhasil. Mereka pun menerima hukumannya. Tendangan kedua juga tak berhasil. Mereka juga dihukum kembali berlari 10 kali balikan di lapangan. Tendangan ketiga dicoba, tapi masih tak berhasil, dan membuat anak buah Michael mengasihani mereka, tapi Michael tak peduli. Tendangan keempat pun tak berhasil. Mereka terus dihukum sampai mereka tak kuat melanjutkannya. Mereka muntah-muntah karena hukuman tersebut. Tapi Michael masih terus melanjutkan tantangannya. Dia menunjuk kapten tim, yaitu Tendral. Mereka semua berharap kepada Tendral agar menghentikan hukumannya. Dengan percaya diri, Tendral menendang bola dan akhirnya bola masuk ke salah satu sudut gawang yang membuat mereka kegirangan. Satu persatu dari mereka berhasil memasukkan bola. Setelah itu Michael bertanya kepada Tendral, mengapa dia bisa memasukkan bola. Tendral menjawab karena dia kasihan kepada kawan-kawannya, karena kalau dia tidak bisa, kawannya pasti akan menerima hukuman lagi. Dan Michael pun mengartikan pemikirannya benar di hadapan mereka. Karena kalau mereka bekerja sama, mereka pasti akan memenangkan pertandingan. Dia meminta jangan bermain dengan namanya sendiri, tapi bermainlah dengan nama tim yang bisa membuat mereka bersatu. Di malam hari, semua teman Michael berunding. Setelah ditelusuri, Michael menemukan kalau ada 2 orang anggota tim kunci yang sudah tak ikut serta lagi karena keterbatasan mereka, yaitu Gayatri dan Anita. Diketahui, Gayatri sudah menikah, dan Anita mengalami depresi akibat wajahnya disiram air keras oleh pria yang selalu mengejarnya. Michael mencoba mendatangi Gayatri dan membujuk suaminya. Awalnya suaminya menolak karena dia tak ingin istrinya ditonton oleh semua orang dengan menggunakan celana pendek, dan itu akan menjatuhkan harga dirinya. Dan tradisi keluarganya, jika seorang wanita menikah, dia hanya harus mengurus dapur walaupun wanita tersebut terpelajar. Tapi Angel mencoba meyakinkan kalau sehebat-hebatnya suami, dia adalah suami yang mendukung istrinya untuk mencapai impiannya. Mendengar hal itu, semua wanita di sana menitikkan air mata. Angel memberikan tiket untuk penerbangan Gayatri bila suaminya berubah pikiran. Setelah itu, Michael dan Angel mendatangi rumah Anita. Ibunya menceritakan kejadian yang menimpa Anita dan membuatnya menjadi sekarang ini. Dulu, seorang pria yang tergila-gila kepada Anita mencoba menyatakan cintanya. Tapi Anita menolak dengan baik dan menyatakan kalau dia tak ingin terikat dulu dengan siapapun, karena dia akan fokus ke cita-citanya menjadi pemain sepak bola. Mendengar hal itu, pria tersebut menjadi marah dan menyiramkan air keras ke wajah Anita. Seketika itu, Anita terkapar dengan wajah melepuh. Di saat itulah, Anita tak mau bertemu siapapun. Ibunya semakin putus asa dengan keadaan Anita yang seperti ini. Michael mencoba meyakinkan Anita kalau wajahnya tidak akan mempengaruhi cita-citanya. Dia harus mencoba bangkit dan membuktikan kepada pria yang telah mencelakainya kalau dengan keadaannya sekarang ini, dia mampu mencapai keinginannya. Michael menyimpan tiket di bawah pintu kamar Anita, dan sepertinya Anita tertarik. Singkat cerita, Anita berhasil dibawa Michael. Tapi sebelum terbang ke Delhi, dia dibawa untuk menemui pria yang telah mencelakainya. Awalnya Anita menolak, tapi Michael mencoba meyakinkannya kalau apapun permintaan Anita akan dia turutkan, walaupun harus memenggal kepala pria tersebut. Tapi kemudian Anita maju menghampiri pria tersebut. Anak buah Michael menyodorkan air keras kepada Anita, tapi Anita menyingkirkannya. Dia mengatakan kepada pria itu, walaupun wajahnya sudah rusak, itu tak akan menghalangi dirinya untuk mencapai impiannya. Dan malah dia meminta agar pria itu menyaksikan aksinya di lapangan nanti. Michael bertepuk tangan karena dia senang Anita kembali bersemangat. Di lapangan, terlihat suami Gayatri datang. Dia membawa Gayatri bersamanya. Michael berterima kasih kepada suami Gayatri dan berkata, kalau ada wanita di belakang setiap pria sukses. Tapi di balik semua wanita yang sukses, jelas berdiri pria dengan kepala terangkat tinggi, menandakan kalau dirinya orang pertama yang bangga memiliki istri yang sukses. Singkat cerita, pertandingan akan dimulai, tapi polisi Delhi datang dan mencoba menangkap Michael karena ada laporan yang memberatkan Michael. Michael memohon agar dia bisa menyaksikan dulu pertandingan timnya, tapi polisi memaksa dan Michael pun pergi. Di kantor polisi, Michael menanyakan alasan dia ditahan. Tapi polisi Pika Sebelen menjawab kalau dia bisa saja membuat laporan palsu tentangnya.
Bisa dicontohkan, Michael menghalangi konvoi menteri, atau bisa juga menaruh bom di mobil polisi, atau dengan mengambil pistol dan mengarahkannya kepada polisi. Dengan sombongnya, polisi itu berkata apa yang tidak bisa dia lakukan untuk menahan Michael. Dan diketahui itu adalah perintah JK Sharma. JK ingin membuat tim Tamil Nadu kalah tanpa ada Michael di samping mereka. Karena JK akan menjahili anak didik Michael di lapangan. Tapi tiba-tiba, omongan inspektur polisi menjadi kenyataan. Berita menayangkan konvoi menteri dihalangi. Juga, mobil polisi meledak akibat bom. Dan yang terakhir, dia mengambil pistol dan mengarahkannya kepada polisi. Semua polisi ketakutan dan membiarkan Michael pergi. Michael bergegas menuju stadion. Di lapangan, tim Tamil Nadu dicurangi oleh lawan mainnya dan JK menyuap seorang wasit untuk selalu memojokkan tim Michael. Satu persatu, anggota tim diserang tim lawan dan berhasil tumbang. JK senang karena dia berhasil membuat kalah tim Tamil Nadu. Tapi Michael datang dan JK terkejut. Dengan memonesnya, Michael tersenyum kepada JK. Setelah mengamati kecurangan yang ada di lapangan, Michael membuat pergantian pemain. Gadis gendut bernama Pandiama dipilihnya. Dia menyusun strategi dan ternyata Pandiama diperintahkan untuk menyerang wasit gila. Wasit kejang-kejang setelah menerima serangan dari Pandiama. Dengan kerja sama tim, mereka semua berhasil mencetak gol. JK terlihat kesal menyaksikan mereka berhasil dan dia pun cerik. Dan pertandingan terakhir akan dilangsungkan melawan tim Manipur. Tapi Venbu dan Tendral dinyatakan hilang. Semua sudah mencoba mencari mereka berdua. Tapi tiba-tiba sebuah mobil menjatuhkan karung yang setelah dibuka ternyata Venbu yang sudah sekarat. Venbu dicekoki kokain dan dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter menyatakan kalau Venbu berhasil selamat, tapi dia tak bisa mengikuti pertandingan karena dia akan gagal dalam tes obat bius. Michael juga mendapat kabar kalau Tendral akan mengalami hal yang sama. Michael mencoba menyelamatkan Tendral. Michael berhasil disuntik oleh obat terlarang, yang membuat kesadarannya menurun dan ternyata yang menculik mereka adalah Daniel. Daniel dibebaskan oleh JK Sharma karena dia ingin memanfaatkan Daniel untuk membalaskan dendamnya kepada Michael. Anak buah Daniel mencoba menyuntik Tendral, tapi itu berhasil digagalkan oleh Michael. Michael mencoba melawan mereka semua walaupun dirinya liar karena obat terlarang. Singkat cerita, mereka berhasil dikalahkan Michael. Daniel kabur dan Michael pun mengejarnya. Michael hendak membunuh Daniel, tapi anak Daniel muncul yang membuat Michael mengurungkan niatnya untuk membunuh Daniel. Karena dia tak mau seorang anak menyaksikan ayahnya dibunuh. Karena itu akan melahirkan dendam yang sama. Michael pergi dan Daniel pun memeluk anaknya. Singkat cerita, pertandingan untuk memenangkan piala pun dimulai. Semua tim disebut namanya kecuali Gayatri, karena diketahui Gayatri hamil dan Michael tak ingin membahayakan janin yang dikandungnya. Mereka semua mengenakan kaos bernama Bigil dengan nomor yang berbeda. Katir juga terlihat menyaksikan pertandingan itu. Dalam babak pertama, aksi tim Michael bermain kurang maksimal di mata Michael. Michael yang menyaksikannya harap-harap cemas, apalagi ketika belum satu pun dari mereka mencetak gol. Sedangkan tim lawan sudah mencetak 3 gol. Michael semakin kesal karena ini penentuan nasib mereka. Babak pertama berakhir dan mereka beristirahat. Michael mendatangi mereka dan memarahinya, karena dia melihat tak ada semangat yang maksimal dalam diri mereka. Dan kemarahan Michael memuncak di saat dia melihat Pandiama melahap makanannya. Dia mencela kalau Pandiama gendut yang tak berguna. Pandiama mulai kesal disebut gendut. Tapi Michael puluhan kali menyebut Pandiama gendut yang tak becus. Pandiama semakin marah dan mengeluarkan amarahnya. Michael masih menyebutnya gendut, yang membuat Angel menegurnya mengapa Michael tega mengata-ngatainya. Tapi Michael berkata kalau dia mencoba menyalakan api di dalam diri mereka yang akan berguna di lapangan. Babak kedua pun dimulai. Terlihat Pandiama mendapatkan bola. Dia mencoba mempertahankannya dan menoleh ke arah Michael. Michael masih menyebutnya gendut yang membuat Pandiama kesal. Dia melampiaskan kekesalannya dengan menendang bola hingga dia mencetak gol. Semua yang menyaksikannya bersorak. Pandiama mengisyaratkan kalau dia juga bisa mencetak gol.
Michael juga senang dan memberinya sun jauh kepada Pandiama. Anita juga berhasil mencetak gol yang membuat ibunya bangga dengan anaknya. Di detik-detik terakhir, Tendral juga mampu mencetak gol dengan aksi yang memukau. Kedudukan mereka sama, yang membuat mereka diberikan tambahan waktu dengan adu penalti, yang akan masing-masing dilakukan oleh 5 orang. Dalam tendangan ketiga, masing-masing dari mereka mencetak 2 gol. Di tendangan keempat, Tendral mencoba mengingat trik saat berlatih dan akhirnya dia bisa memasukkan bola. Dan yang terakhir, giliran Gayatri. Karena sebelumnya Gayatri meminta kalau dia ingin sekali mencetak gol di lapangan. Karena janin yang ia kandung tak akan menghalanginya untuk mencapai impiannya. Suaminya menyaksikan dengan harap-harap cemas. Di rumah pun keluarga Gayatri menonton bareng. Semua kemenangan ada di tangan Gayatri saat ini. Dan akhirnya Gayatri berhasil mencetak gol yang membuat mereka memenangkan pertandingan. Semua bersorak gembira dan Michael pun menangis mengenang perkataan ayahnya kalau piala itu penting. Mereka semua memeluk Michael karena berkat dirinya mereka bisa menang. Mereka juga memeluk Katir dengan penuh kebahagiaan. Dan akhirnya piala berhasil dibawanya dan dipersembahkannya kepada Katir. Samar juga ikut bahagia dan menyemangati timnya. Tak lupa, Michael menghubungi JK yang sudah menginjakkan kakinya di Malaysia. Karena dia berniat kabur dari Michael. JK berkata kalau Michael bisa memenangkan piala, tapi Michael tidak bisa menangkapnya dengan mudah. Tapi ketika itu, petugas bandara memanggilnya dan ternyata ditemukan obat terlarang di dalam tasnya. JK terkejut melihatnya, tapi Michael yang masih terhubung dengan JK mengungkapkan kalau kemarin JK berhasil memasukkan obat terlarang ke anak didiknya. Sekarang, giliran Michael memasukkan obat-obatan itu ke dalam kantong JK. Dan Michael mengingatkan JK kalau hukuman di negara tersebut sangat berat menyangkut obat terlarang, yang akhirnya JK ditangkap polisi setempat. Setelah beberapa bulan, Michael memutuskan membuka pelatihan sepak bola untuk anak-anak. Dia melihat ada yang datang saat itu, dan itu adalah Daniel. Daniel ingin menempatkan anaknya agar dilatih oleh Michael. Dan sekarang mereka berdua berdamai. Michael bertanya kepada putra Daniel kalau dia ingin menjadi Ronaldo atau Messi. Anak itu berkata kalau dia ingin menjadi Bigil. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Bigil. Like jika suka ya, bye-bye.